'cause I don't wanna fall in love. If I ever did that, I think I'd have a heart attack. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Marisa. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang kelompok saya yang sebelumnya, yaitu tentang rasio likuiditas. Rasio likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam membayar utang-utang jangka pendeknya yang segera harus dilunasi. Jika perusahaan tersebut mampu membayar utang-utangnya, perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang liquid. Tapi jika perusahaan tersebut tidak mampu membayar utang-utangnya, perusahaan tersebut dinamakan illiquid. Di dalam rasio likuiditas ini terdapat 5 metode yang dapat menghitung utang-utang jangka pendeknya. Yaitu pertama adalah current ratio atau working capital ratio. Ini merupakan perbandingan antara aktiva lancar dengan utang lancar. Dengan rumusnya seperti itu: aktiva lancar dibagi dengan utang lancar. 1388 itu terdapat jumlah aktiva lancar dibagi 421 itu utang lancar, dan hasilnya 3,3%. Artinya yaitu kemampuan perusahaan untuk membayar utang jangka pendeknya sekitar 3,3%. Rasio ini banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan karena kesanggupan perusahaan untuk membayar jangka pendeknya. Lalu yang kedua yaitu cash ratio atau ratio of immediate insolvency, yaitu perusahaan untuk membayar utang-utangnya dengan menggunakan kas dan surat berharga. Tetapi di dalam cash ratio ini kemampuan perusahaan untuk membayar utang jangka yang dapat diuangkan dengan kas surat berharga yang dapat diuangkan. Ini tidak terdapat standar likuiditas karena tergantung dengan kebijakan manajemennya. Lalu yang ketiga merupakan quick ratio atau acid test ratio. Quick acid test ratio ini seperti current ratio, tetapi quick ratio ini menggunakan beberapa elemen saja seperti kas, piutang, dan surat berharga. Dan rumusnya adalah aktiva lancar dibagi persediaan dibagi dengan utang lancar. Jadi artinya sama seperti current ratio, tapi di sini tidak memakai persediaan. Dan yang keempat adalah asset ratio atau net working capital to asset ratio. Ini merupakan kebijakan investasi dana yang diperoleh menentukan investasi dana dengan rumus aktiva lancar dikurangi utang lancar dibagi dengan aktiva tetap. Ini tidak banyak digunakan, cuma 3 itu saja. Dan yang terakhir adalah interval measure atau defensive internal ratio. Ini merupakan menghubungkan antara definisi atau menentukan taksiran rata-rata pengeluaran kas pada perusahaan. Dengan rumusnya kas ditambah surat berharga ditambah piutang dibagi dengan taksiran rata-rata pengeluaran, dan hasilnya 107,5 hari adalah perkiraan perusahaan dalam membayar hutang-hutangnya. Dan itu saja yang dapat saya jelaskan karena cuma 3 elemen itu aja ya, metode itu aja yang banyak digunakan, tapi 2 itu tidak. Dan saya akan mengasih contoh soal untuk kalian. Itu terdapat kas, piutang dagang, barang dagang, dan jumlah utang dagangnya. Hitunglah current ratio-nya. Siapa yang bisa jawab? Saya. Oke, silakan. Ya, terima kasih saudara Alma. Ini reward buat kamu. Terima kasih ya. Oke, saya akan melihat jawaban dari pertanyaan saya. Kita lihat aktiva lancarnya jumlahnya 300 juta, utang lancarnya jumlahnya 255 juta, dan rumusnya ini dibagi ini hasilnya 1,18 ya, benar sekali. Yaitu adalah kemampuan perusahaan untuk membayar utangnya sekitar 1,18%. Terima kasih. Sekian pembahasan dari saya tentang rasio likuiditas. Jika ada salah, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.